Oke ya, Mbak Tia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Marni ya. Oke ya, oke. Ya, siap ya. Oke, apa kabar semuanya? Oke ya, oke gitu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Oke siap Mbak Tia, Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Atika ya. Oke siap Mbak Sun, Mbak Caci ya. Oke Mbak Mama Ida, gimana? Lemes kah hari ini? Kok kayaknya dari ketikannya itu nggak bernyawa gitu ya. Oke, dari ketingannya itu nggak ada nyawanya gitu ya. Oke siap ya Mbak Nia, Mbak Ati ya, Mbak Soleha ya. Gimana gimana kabarnya Mbak Lela? Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya kita ngobrol santai di akun ini. Semoga dapat insight ya. Kalau terawih itu oke siap ya masih seger dong. Oke seger ya teman-teman ya. Masya Allah ya. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Oke aman ya. Siap Mbak Maisaroh ya, Mbak Komodo, Mbak Soleha ya. Oke gitu ya guys. Nah aman ya teman-teman ya. Sehat selalu semuanya di sana ya. Oke teman-teman semuanya siap Mbak Maimar. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ini adalah pertama kalinya selama aku masuk ke alam TikTok yang aku live itu habis asar tapi tanya jawab ya kan guys. Nah kita coba dulu, kita test drive dulu ya guys. Oke ya kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke kira-kira boleh aku mulai? Oh kemarin pertama kali benar-benar dalam 3 tahun ya. Masya Allah ya. Biasanya ceramah betul, tapi karena ceramah itu tutup kan selama Ramadan, jadi kita manfaatkan untuk, tanya jawab aja, ya kan? Siap ya Mbak Saumiati ya. Daripada aku nggak ngapa-ngapain kan, nah gitu kan, daripada kita juga nggak memanfaatkan waktunya kan, ya udah deh kita coba ikatlah. Ustazah kita mulai ya, oke. Saya sholat duduk di kursi, bolehkah? Boleh, nggak ada masalah, ada dalil. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, fa ilam tastati' fa ala jan, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa ilam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang ya. Oke, iya Mbak Elia. Ustazah, kalau sholat tarawih di rumah yang dibaca setelah salam apa? Nggak ada zikir dan doa aja, zikirnya bebas aja, mau zikir apa guys, bebas aja ya. Ustazah, boleh nggak sholat taraweh saya ambil 8 rakaat terus witirnya di rumah? Boleh, nggak masalah. Ya ikut taraweh, misalnya di masjid teman-teman 20 rakaat nih. Teman-teman ikut 8 aja, terus teman-teman pulang witirnya di rumah sendiri nggak apa-apa ya. Oke gitu. Atau misalnya taraweh doang dulu ya. Nah, terus pulang ya, tengah malam mau tahajud. Nah, kemudian witir boleh nggak masalah ya guys. Ustazah, kalau sholat sunnah bisa tidak membaca iftitah sholat sunnah baca iftitah atau enggak masalah. Ya, baca boleh, nggak baca nggak apa-apa. Tapi sayang banget sih kalau nggak dibaca ya. Untuk iftitah itu sayang banget sih kalau nggak dibaca. Ustazah, oke, sejak ikut live Ustazah, saya suka tadarusan, masya Allah. Iya dong, kalau Ramadan itu baca 2 lembar setiap habis sholat ya. Lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari itu 10 lembar kan kali 30 hari 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz ya. Ustazah, oke aman ya guys. Saya flek coklat tiba-tiba padahal sebelumnya nggak pernah haid. Apakah batal puasa? Ya, kalau sebelumnya teman-teman itu adalah tidak pernah haid, coba dilihat flagnya. Kalau lebih dari 24 jam berarti haid, kalau kurang dari 24 jam berarti istihadah. Ya istihadah lanjut puasa ya. Oke ya, nah aman ya guys, siap. Witir, apanya yang witir Pak Dedi? Ustazah korek telinga batal puasa enggak? Tentu tidak, kecuali korek telinganya sambil makan coklat ya. Ustazah, saya nggak tahu tentang ajaran agama. Oke, ajaran agama. Saya mualaf nggak ada yang ajarin. Boleh belajar di sini setiap hari ya, sampai 4 kali sehari ya.
atau sampai 3 berapa kali kita ya, nggak tahu aku saking kalau kosong aku live ya. Ustazah pas tahiyat akhir belum selesai baca tapi imam sudah salam, ikuti salam imam. Ikuti saja salam imam ya. Ustazah, oke, icip masak nggak betul. Hicip masa nggak betul, maksudnya gimana? Ustazah, witir satu rakaat baca surat pendeknya gimana? Kalau witir satu rakaat baca surat pendeknya gimana? Maksudnya oke, usahakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di rakaat ganjil. Ya, nah jadi usahakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di rakaat ganjil ya. Oke, contoh misalnya nih ya, kalau dia 3 rakaat, rakaat ketiganya tuh ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau dia satu rakaat ya berarti langsung Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Oke ya guys, gitu ya. Kok gelap? Enggak ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, apakah sholat sunat taubat itu haram? Saya melihat di Malaysia tidak ada sholat sunat taubat itu haram. Sholat sunat taubat itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, itu ada di buku-bukunya Imam Syafi'i. Ya, coba teman-teman baca versi Arabnya boleh, versi Indonesianya boleh ya. Sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat termasuk ke dalam sholat yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i ya. Ustazah, kalau sudah sholat witir setelah tahajud apa boleh witir lagi? Tidak usah. Witir cuman boleh satu kali ya. Witir itu cuman boleh satu kali. Sholat taubat ya. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh. Lalu kemudian witir. Tengah malam tahajud boleh tapi jangan witir lagi. Witir itu cuman boleh satu kali saja. Witir itu cuman boleh satu kali saja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, trading saham boleh nggak? Trading saham boleh nggak? Kalau Mbak investor, bukan trader sih. Yang Mbak harus main di analisis fundamental. Kalau analisis teknikal Mbak nggak ngerti emitennya, nggak ngerti profit takingnya perusahaannya, nggak ngerti marginnya, ya itu berbahaya. Dia jadi judi. Tapi kalau Mbak investor sejati ya Mbak ikut RUPS-nya, Mbak perhatikan emitennya, Mbak perhatikan margin perusahaannya, Mbak ngerti analisis fundamental sehingga Mbak beli saham itu boleh. Berarti investor namanya ya. Oke Ustazah, sholat ba'diyah isya itu gimana? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat ba'diyah isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, lakukan kayak sholat subuh aja ya. Oke, Ustazah. Gimana sholat witir 2 rakaat salam lanjut 1 rakaat? Boleh nggak? Boleh banget gak masalah. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, nah salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau keramas siang boleh apa tidak? Nggak usah lah ya, khawatirnya nanti ketelan airnya ya. Ustazah, oke, lagi puasa dengar kajian Ustazah adem hatiku, Masya Allah. Zah sholat tarawehnya 4-4 dan witir 1 dengan surat pendek dibaca 3 kul. Boleh sih, sholat taraweh 4-4 boleh. Cuman memang sebaiknya 2-2 aja. Karena qiyamul lail matna. Sholat malam itu 2-2. Oke. Zah taraweh di rumah baca suratnya boleh apa aja ya? Boleh. Ayat pendek itu bebas aja, nggak masalah ya. Oke, ngabuburit with Ustazah siap. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Ngabuburit disuruh belajar sama Ustazahnya ya. Oke. Ustazah, puasa kumur pakai Listerin nggak usah. Jadi gini Mbak, kalau di bulan Ramadan ini yang aku kerjakan, aku bersahur, lalu kemudian aku mandi dulu, kemudian aku bersahur, kemudian nanti setelah bersahur upayakan gosok gigi lagi gitu ya, atau at the end karena khawatir enzim diastase pula enzim mile gigi itu berkurang, kita boleh sahur lalu kemudian mandi lalu gosok gigi, kalau ada semprot mulutnya, kalau nggak ada ya pakai listerin itu sebelum azan. Nah nanti kita lakukan setelah berbuka. Nah, kita boleh mandi lalu kemudian gosok gigi pakai listerin atau
nanti aja, mandi aja dulu nanti gosok giginya. Itu jauh lebih aman sih ya. Ustazah, bagaimana sholat sunnah sesudah Isya atau sholat taraweh? Maksudnya gimana? Sholat Isya dulu, ba'diyah Isya, kemudian Isya, ba'diyah Isya, lalu taraweh. Tengah malam boleh witir asal tengah malam boleh witir ya. Oke, Ustazah, kalau sholat hajat, taubat, tahajud, doanya semuanya di akhir boleh nggak? Boleh banget ya. Oke, nah jadi ya boleh aja sholatnya seperti itu ya. Misalnya nih sholat qobliyah zuhur, zuhur, ba'diyah zuhur. Selesaikan dulu nih semuanya nih. Nah, baru kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat zikir dan doa. Boleh. Ustazah, cara sholat tasbih di siang hari. Kalau mau tahu caranya, coba teman-teman lihat di video aku aja ya. Di video aku aja ya. Coba aja searching sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan keluar video-video aku tentang sholat tasbih ya. Supaya lebih gampang ya. Nanti takutnya teman-teman lupa ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud apa surat yang dianjurkan? Bebas aja ya. Boleh nggak sholat isya baru ba'diyah nggak qobliyah? Boleh nggak sholat isya baru ba'diyah nggak qobliyah? Oh, maksudnya ba'diyah isya tapi nggak qobliyah isya. Jawabannya boleh, nggak jadi masalah ya. Boleh, nggak jadi masalah ya guys. Oke ya. Ustazah, saat kita berpuasa, bolehkah kita menghirup fresh care? Apakah batal? Karena dia cairan, walaupun nyampe di dalamnya adalah gas, itu tetap syubhat. Kalau nggak penting jangan kerjakan. Aku lagi haid, terus udah beres, terus mau mandi bersih. Tapi kan belum mandi, mau puasa Ramadan. Aku kan lagi haid, udah beres, terus mau mandi bersih-bersih. Tapi kan belum mandi, mau puasa Ramadan. Mana ini pertanyaannya cuy? Ya tapi karena kamu mau mandi, tapi kan belum mandi nih. Oke. Ustazah ceramahnya kok mudah dimengerti? Oh iya dong. Emangnya pertanyaan teman-teman yang sulit dimengerti? Canda ya guys. Ustazah kalau kita masuk masjid saat azan ya kita nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Selesaikan dulu sholat azannya baru sholat tahiyatul masjid ya. Selesaikan dulu azannya baru sholat tahiyatul masjid ya. Oke, iya Mbak Uma. Ustazah, apakah niat taraweh pakai makmumam? Ya, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala ya. Ustazah punya sesak puasa udah mau maghrib kambuh harus pakai inhaler. Batal nggak? Inhaler itu ikhtilaf mbak. Inhaler itu ikhtilaf. Sebagian mengatakan batal, sebagian tidak ya, sebagian tidak. Jadi dia ikhtilaf ya. Nah, karena dia ada gas yang masuk ke dalam. Sementara ada yang mengatakan tidak batal karena dia tidak masuk ke dalam lambung ya, ke lambung. Dia cuma sampai di sini. Sama dengan suntik. Kayak suntik KB itu dia itu cuman sampai ke otot ya, dia tidak sampai ke lambung. Maka inhaler itu ada yang mengatakan batal karena dia tetap masuk loh karena dalam bentuk gas tapi tetap diperdebatkan karena dia itu tidak masuk ke lambung. Jadi kalau Mbak mau Mbak boleh lanjutkan puasa kalau kuatnya. Ustazah, oke, taraweh dan witir bisa tahajud. Ustazah, taraweh dan witir bila Ustazah apa nih? Kalau mau taraweh tapi belum mandi karena habis pulang kerja langsung ngikutin taraweh, nggak apa-apa. Yang penting, yang penting kan tidak kena najis kan. Ustazah, oke, Ustadz boleh nggak suntik saat puasa? Kalau dia cuman sampai ke otot atau cuman sampai dalam kondisi di peredaran darah itu tidak batal ya. Ustazah, jadi makmum Al-Fatihahnya ikutin imam atau gimana? Oke. Teman-teman boleh share-share tahu kalau Ustazah puasa pakai oksigen batal nggak? Kalau udah pakai oksigen batalkan aja, lagi sudah sakit itu bernafas aja nggak bisa. Oke, udah kalau udah pakai oksigen guys, batalkan aja lah guys. Jangan pula lagi pakai oksigen masuk ke live aku terus nanya. Aduh, batal nggak ya? Ambil handphone tanya ke live Ustazah. Nggak usah kalau udah pakai oksigen tuh batalin aja ya.
Oke, sebentar ya. Baik, udah pakai oksigen cuy. Teman-teman ini bercanda aja pun. Oke ya, kita lanjut pakai oksigen pun. Nah, bertanya. Oke, kamu nanya. Oke, kayak gitu ya guys. Ya, jadi nggak usah ya, batalkan aja udah. Aduh, nanti meninggoy ya, ngeri ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut. Jadi kalau sholat berjamaah itu dia nggak kayak gitu ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke ya, saya ulang ya. Oke, ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Seketika imamnya cepat kayak rudal ya, dia langsung baca Al-Fatihah. Ketika dia mulai baca Al-Fatihah nih makmumnya diem. Oke. Oke. Oke guys. Oke. Dah aku ulang ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, betul? Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Rupa-rupanya imamnya kayak rudal, cepet banget baca Al-Fatihahnya, cepet banget baca Al-Fatihahnya gitu kan. Maka setelah itu cepet, nah teman-teman langsung nih ya, lalu dia baca ayat pendek. Nah teman-teman baca Al-Fatihah. Rupa-rupanya dia cepet pula ayat pendeknya. Ya teman-teman belum selesai Al-Fatihah, teman-teman ruku saja ikut imam ya. Ruku saja ikut imam ya. Aku ulang ya teman-teman ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Ketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ruku aja ikut imam. Nggak usah dilanjutkan Al-Fatihah, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke ya, Ramadan benarkah dianjurkan baca surat Al-Fat? Bebas aja, mau surat apapun di bulan Ramadan bagus ya. Ustazah, iya cicipi makanan cuman di lidah nggak masalah ya. Yang penting tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau cicipnya cuma sedikit keluarkan nggak batal. Tapi kalau cicipnya 2 jam batal ya. Ustazah, bolehkah kita habis sholat berzikir sambil kakinya selonjoran? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Boleh aja kita zikir sambil selonjoran, nggak jadi masalah ya. Oke gitu. Zikir sambil selonjoran nggak ada masalah ya. Sambil jungkir balik pun nggak masalah mah kalau zikir ya. Oke Ustazah, sholat boleh nggak pakai celana dalam? Nggak usah pakai, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa ya. Apalagi kalau celana dalamnya bernajis ya. Oke. Oke, kecuali kalau celana dalamnya bernajis ya. Oke, kayak gini ceritanya ya. Kalau teman-teman keputihan, ya bentar ya. Oke, kalau teman-teman keputihan, nah teman-teman tuh harus cebok ya, teman-teman harus cebok dan kemudian teman-teman nggak usah pakai celana tadi, taruh celananya di tempat yang tepat lalu sholat ya. Tetes mata, teman-teman coba perhatikan aku, segala sesuatu yang tidak sampai ke lambung, kalau nggak salah sih ini lambungku nih, segala sesuatu yang tidak sampai ke lambung tidak sampai ke pencernaan itu tidak membatalkan puasa. Itu jumhur ulama sepakat. Walaupun tetap diperdebatkan. Tetes mata dia cuma sampai ke jaringan intravaskuler dari mata. Jadi dia tidak sampai ke lambung. Ya suntik KP cuma sampai ke intramuskuler daripada otot-otot kita. Dia nggak sampai ke lambung, nggak apa-apa. Sama dengan nebul ya, itu nggak sampai ke lambung ya, itu nggak ada masalah. Kayak inhaler syubhat karena kalau tidak terlalu penting jangan kerjakan. Tapi meskipun semua ini tidak masalah menurut jumhur ulama, tetap kalau nggak penting jangan kerjakan. Paham nggak kira-kira tuh? Ya kalau kalau suntik KB itu kan sama dengan gini, Ustazah, sesuatu yang masih di dalam mulut ya, misalnya nih ya, sisa makanan kayak gitu ya atau misalnya teman-teman sahur nih lalu azan gitu ya, yang ada sisa makanan itu ditelan aja misalnya nyangkut di gigi itu tidak masalah. Kemudian ada gigi atau dahak ya atau darah gigi gusi itu nggak batal ya, nggak ada masalah ya karena dia tidak juga bisa menghilangkan dahaga, oke gitu ya. Ustazah kalau witir 3 kali itu bagaimana caranya? Witir 3 kali nggak ada Mbak, witir cuman 3 rakaat bukan 3 kali ya.
Ustazah, oke, kalau imam nggak baca iftitah langsung Al-Fatihah, jadi kita nggak usah baca iftitah, ya nggak sempet dong. Kalau dia langsung Al-Fatihah, kita nggak sempet baca iftitah. Karena saat dia itu baca Al-Fatihah, kita kan harus dengar, oke. Ustazah, oke, imam cepet banget. Wah, ya Allah. Memang betul, aku nggak dapat aku laporan banyak imam yang sholatnya kayak rudal. Jadi kemungkinan imam cepat itu karena pertama dia itu bacaan Al-Fatihahnya wasol, satu nafas. Ya, tetapi kalau satu nafas bacaan Al-Fatihahnya sebenarnya nggak masalah. Yang penting tepat makharijul hurufnya, tepat panjang pendeknya. Kemudian selanjutnya kadang-kadang dia itu bacaan ruku dan sujudnya cuma satu kali dan itu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian itidalnya cuman sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Cuman gitu doang dia. Terus dia langsung ruku. Allahu Akbar. Nah ini sebenarnya sebab dia cepat. Jadi tapi intinya imam tuh ndak boleh pula cepat-cepat kali, ndak boleh pula lambat-lambat kali ya. Ustazah, bagaimana kalau witir 3 rakaat? Bagaimana caranya? Kalau witir langsung 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Aku ulang. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ya Allah, tidur lagi. Ustazah, aku haid sudah lebih dari seminggu, jadi aku nggak puasa. Puasa tahun lalu belum diganti, ke depan diperbaiki ya. Nggak puasa nggak apa-apa, yang penting diganti. Kalau nggak puasa karena sakit, karena haid ya. Ustazah, oke, kalau mencicipi makanan di ujung lidah nggak masalah ya. Ustazah, kalau imam sholat witir, sholat pendeknya dibalik Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, nggak masalah, nggak harus berurutan kok. Oke ya. Oke, ambil darah jika puasa tidak batal, Mbak. Oke. Ustazah, puasa menghirup inhaler karena sesak napas. Jumhur kebanyakan ulama itu membolehkan ya. Karena dia dalam kondisi tidak sampai masuk ke lambung dan saluran pencernaan. Dia cuma sampai ke paru aja. Oke, nah gitu. Tapi apakah suaraku jelas? Apakah benar wanita lebih bagus sholat di rumah meskipun munfarid? Tidak. Tetap lebih bagus berjemaah karena yang mendapatkan pahala 27 derajat itu adalah berjemaah bukan munfarid. Kalau dia munfarid tidak masalah, tetapi afdolnya berjemaah meskipun di rumah ya. Ustazah, kalau setelah sholat taraweh sebelum witir, setelah sholat tasbih, kalau setelah sholat taraweh sebelum witir diselang sholat tasbih ya boleh dong. Sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, 8 rakaat diselang nih. Hajat, taubat, istikharah diselang nih. Sholat tasbih baru witir, nggak ada masalah ya. Atau sholat isya, ba'diyah isya, ya, hajat, taubat, istikharah, taraweh baru witir, nggak masalah ya. Ustazah, kalau sholat karena suntik karena saraf kejepit enggak batal. Suntik saraf kejepit enggak batal, dia cuma sampai ke otot saja ya. Oke ya. Saraf kejepit madunya madu osteo. Nah itu banyak yang udah membaik dengan madu osteo itu. Kemudian ada lagi tetanggaku dengan saraf kejepitnya di mana kemarin ya? Di belakang punggung. Yang karet aku kasih membaik. Sekarang osteo lagi proses ya. Ustazah, kalau puasa mandi keramas apa diperbolehkan? Selagi tidak ketelan airnya ya. Tapi kalau mau ya keramasnya sebelum azan subuh lah. Supaya dapatlah kebiasaan sunnahnya sebelum azan subuh tuh keramas. Aku aja anak muda keramasku sebelum azan subuh cuy. Ya masa teman-teman keramasnya siang-siang, mana ceritanya? Berarti dari pagi nggak mandi. Kok aku nuduh-nuduh ya. Ya, batal nggak puasaku nuduh ya? Nuduh tidak membatalkan puasa, guys. Ya, keramas tuh sebelum azan subuh cuy, mana ceritanya? Ustazah, oke ya. Mengoleskan obat krim boleh nggak Ustazah? Kemana krimnya? Mengoleskan obat krim. Kemana krimnya dioles? Ustazah, saya banyak dosa, saya juga. Sebelum sholat fardu, selalu sholat sunat taubat. Bagus banget, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah ya. Oke.
Ustazah, ba'diyah Isya sesudah taraweh atau sebelum taraweh? Yang namanya ba'diyah Isya itu dia usahakan digandengkan dengan taraweh, dengan Isya. Harus bergandeng. Sholat Isya, ba'diyah Isya, baru taraweh. Nggak bisa dibalik. Sholat Isya, sholat Isya, taraweh, baru ba'diyah. Nggak bisa tabaliyah itu. Tabaliyah. Bahasa kampungku guys. Jadi sholat Isya, lalu ba'diyah Isya, baru taraweh. Oke. Ustazah kalau mau sholat taubat harus mandi taubat dulu enggak kok. Ustazah yang benar buka dulu atau gimana? Ya jawabannya adalah berdoa dulu baru berbuka ya. Jangan ada yang bilang berbuka dulu baru berdoa. Nah, dia hanya lihat dari artinya ya, enggak lihat dari makna kontekstual dan makna di belakang maksud daripada doa berbuka ya. Ustazah, oke. Oke. Nah, puasa cabut gigi ke dokter batal, pasti batal lah. Orang cabut gigi itu disuruh kumur-kumur pakai betadin, kemudian betadin kumur ya, disuruh digini-giniin, batal lah. Pernah cabut gigi guys, itu pasti ketelan loh guys. Pasti ketelan, nggak mungkin cabut gigi nggak batal puasa ya. Ustazah bolehkah sholat taraweh tapi nggak ba'diyah isya? Sayang banget mbak. Karena ba'diyah isya itu lebih penting daripada taraweh. Ba'diyah isya itu lebih penting daripada taraweh. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, apa hukumnya imam kelebihan rokaat tapi makmum diam saja? Maka menjadi tanggung jawab imam tetap. Kalau nelan ludah batal nggak puasanya? Aku tahu teman-teman khawatir banyak banget yang membatalkan puasa versi teman-teman. Nelan ludah batal, buang angin batal, korek kuping batal, nguping batal, kemudian korek hidung batal, juga teman-teman bilang kan nangis batal ya kan, teman-teman juga bilang gosip batal, berdusta batal ya kan, batal semua cuy. Jawabannya semua itu tidak batal. Tidak batal sama sekali ya. Oke, jadi apa namanya, meludah, menelan air ludah, ya nggak batal. Bagaimana hidup nggak nelan air ludah? Kemana simpan-simpan? Kemana teman-teman mau simpan cadangan ludah itu? Ya sama dengan gini, menelan sisa makanan, menelan air liur, menelan apa namanya darah gusi ya. Nah itu semua tentu tidak batal ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Ya Zah tambah pahan, mantap ya. Oke. Ustazah kalau disikat gigi apa batal puasa? Kalau ketelan batal. Berkumur batal, batal kalau ketelan, kalau nggak ketelan nggak batal ya. Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah oke. Kalau pas taraweh tapi batal terus ketinggalan beberapa rokaat itu gimana? Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi gini. Ketika kita taraweh kan misalnya empat kali nih ya. Sholat berjamaah nih. Dua 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 dua. Oke. Dua 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 dua. Oke. Dua 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 dua. Kan gitu kan. Maka kalau seandainya teman-teman udah sholat 2 rakaat, rupanya yang 2 ini buang angin. Lalu teman-teman pergilah berwudu. Yang 2 ini nggak usah disusul, biarin aja dia nggak sholat ya. Maka teman-teman lanjutkan yang 2 ini dengan 2 ini ya. Yang 2 ini dengan 2 ini gitu ya. Nah, lanjutkan ini ya. Maka setelah itu teman-teman orang sholat witir teman-teman pulang. Orang sholat witir teman-teman pulang gitu ya kan. Nah teman-teman pulang lalu kemudian setelah itu teman-teman pulang, lalu kemudian setelah itu lakukan 2 rakaat lagi taraweh di rumah, lalu kemudian sholat witir ya. Oke, lalu kemudian sholat witir ya. Oke. Tadi malam ada yang masbuk? Oke. Enggak boleh. Masa pakai tahiyat awal ya? Oke. Sebentar ya.
Oke gitu ya. Ustazah, bolehkah saya zikir dan doa sendiri tidak mengikuti imam? Boleh, tapi bagusnya ikuti aja. Amin, 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 amin. Nanti ketika imamnya bilang walhamdulillahirabbil alamin gitu ya, maka teman-teman cukup maka teman-teman kalau dia walhamdulillahirabbil alamin ya, langsung doa sendiri. Doa apalah gitu yang teman-teman mau doakan. Oke ya. Ustazah, bisakah aritmia? Insya Allah bisa. Ustazah bisa, oke, udah ya. Ustazah, kalau zikir pakai baju pendek sambil ngerjain rumah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Namanya zikir kita adalah bagian daripada boleh saat kan bunyi petir dor la haula wala quwata illa billah kan lagi pakai baju pendek nggak masalah ya. Oke, bisa menyembuhkan aritmia. Jantung kan, aritmia itu bagian jantung itu madunya akasia ya. Oke, nanti ya, nanti coba ya untuk minum madunya ya Mbak Aritmia ya, Mbak Aritmia astagfirullah. Ustazah, oke. Apakah puasa tapi nggak taraweh ya? Oke. Oke, iya puasa tapi nggak taraweh boleh nggak? Boleh ya boleh aja, cuman kan nggak dapat pahala ya. Nah cuman kan nggak dapat pahala ya kan, nggak dapat pahala sunnahnya ya kan. Ustazah sholat witir 3 rakaat tapi 2 rakaat terus 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, siap Mbak Lasmi ya. Ustazah, oke, apa panggil-panggil ya. Oke, kalau tetes mata tidak batal loh Mbak. Jumhur ulama bilang tidak batal ya. Karena dia tidak sampai masuk ke lambung ya dan pencernaan ya kan. Nah, jadi dia cuma sampai di bagian saraf mata saja ya. Ustazah, oke. Sholat iftitah itu apa ya? Sholat iftitah. Sholat iftitah nggak ada. Yang ada adalah bacaan iftitah, doa iftitah ya. Oke, sholat iftitah nggak ada sih. Oke ya. Ustazah, apa? Penting mana qobliyah isya dengan tahiyatul masjid karena waktu udah mepet. Ketika teman-teman nyampe di masjid setelah azan lalu teman-teman qobliyah isya dengan tahiyatul masjid itu kekuatan hukumnya sama-sama sunnah. Tapi saranku lakukanlah qobliyah. Ya, karena sebagian ulama itu berpendapat jika teman-teman udah qobliyah di masjid itu sudah dinilai sebagai sholat hurmatil masjid, menghargai masjid. Udah dianggap tahiyatul masjid ya, karena sebenarnya tahiyatul masjid ini kan cuma lihurmatil masjid, untuk menghormati masjid ya kan. Nah, oke, taraweh di rumah gimana? Teman-teman cek-cek juga video aku ya. Aku sudah banyak banget buat video taraweh dilakukan di rumah ya. Jawabannya boleh. Taraweh itu terpapar dari habis isya sampai azan subuh ya. Dari habis isya sampai azan subuh ya. Nah, itu terpapar waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Nah, dilakukan kalau 8 rakaat 2 2 2 2 ya. 2 2 2 2 ya, kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys ya. Isya bukan ba'diyah aja ya ustazah. Ada qobliyah isya tapi tidak sunnah muakkad. Yang sunnah muakkad itu adalah ba'diyah memang. Tapi qobliyah isya ada sih. Oke ya. Ustazah, witir 3 rakaat apakah pakai tahiyat awal? Enggak Pak Tony. Jadi gini Pak Tony ya, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi untuk membedakannya dengan sholat maghrib dia tidak pakai tahiyat awal. Dan kemudian rakaat 1, 2, dan 3 dia pakai ayat pendek ya. Oke ya. Ustazah, oke kalau wudhu boleh airnya dikumur-kumur tergantung kalau teman-teman mau asal enggak ketelan enggak masalah. Saya tidak bisa melarang 100% kumur-kumur saat berwudhu saat Ramadan karena tidak ada dalil tegas yang mengharamkannya. Hanya saja hati-hati. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Ustazah, kalau niat sholat taraweh, oke, berjemaah dan kita selaku makmum sengaja aku, oh iya ya,
itu aku buat ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat mengikut imam ya. Niat taraweh ya, niat taraweh. Niat taraweh. Berjamaah ya, oke ya. Ustazah, oke ya, tarawehnya baiknya 23 atau 11 rakaat, dua-duanya baik. Ya Rasulullah itu tarawehnya cuma 8 rakaat sih sebenarnya. Cuman ketika sahabat melakukan 20 rakaat Rasulullah mendiamkan ya. Oke, live madu kapan nanti? Jam 5 ya. Ustazah, kalau gitu wudhu nggak usah kumur-kumur supaya selama Ramadan biar aman ya. Boleh, nggak masalah ya. Kalaupun mau kumur-kumur supaya dapat pahala sunnahnya, nah itu adalah bagian daripada tetap dapat pahala sunnah tapi hati-hati. Jadi hati-hati untuk takutnya ketelan. Ustazah yang mana? Kalau aku nggak kumur-kumur. Memilih untuk tidak ya, karena gimana pun menghindarkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. Pahala sunnah dibanding resiko batal kan lebih ngeri resiko batal sih, ya kan? Nah ya batal puasa lebih beresiko dong dibanding pahala sunnah kumur-kumurnya kan? Iya dong, iya enggak sih? Nah itu, tapi aku tidak bisa tidak boleh menyampaikan itu secara frontal. Jangan kumur-kumur saat berpuasa karena tidak ada dalil yang bisa menguatkan aku untuk melakukan syiar itu gitu kan. Cuman kalau akunya memilih untuk tidak karena kan batal itu lebih besar dosanya dibanding aku berharap-harap sunnah kumur-kumurnya. Nah, tapi kalau aku syiarkan ya nggak ada dalil juga yang menegaskan untuk melarang itu, makanya aku nggak sampaikan gitu kan. Tapi kan ini kalau akunya gitu ya kan guys. Nah ya. Oke, Ustazah, oke ya. Sholat witir 3 rakaat 2 kali salam niatnya gimana? Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir sunnah atasku karena Allah. 1 rakaat ya. 2 dan 1 ya. Oke. Ustazah, sholat taraweh di rumah ayatnya harus beda-beda. Oh enggak, rokaat pertama Al-Ikhlas, rokaat kedua Al-Ikhlas, rokaat ketiga Al-Ikhlas, rokaat keempat Al-Ikhlas, sampai rokaat ke-8, sampai rokaat ke-23, sampai masuk ke liang lahat. Itu terus boleh. Boleh guys. Oma, boleh guys, nggak ada masalah guys. Ya nggak ada masalah ya. Tapi ganti-gantilah dengan ayat kursi ke, ya kan. Al-Ikhlas ke, ya kemudian Al-Baqarah ke, ya 2 ayat pertama, ya kan. Oke gitu ya. Ustazah, oke saya konsumsi akasia jadi nggak mudah dehidrasi, jadi puasa lancar jelas. Orang yang berpuasa dengan madu, dengan orang yang berpuasa tanpa madu jelas berbeda dong. Ya jelas berbeda ya. Nah ya, jadi sehat ya puasanya ya. Oke gitu siap ya. Ustazah, sholat isya saat guru ceramah. Nah itu dia Mbak. Maaf ya Mbak, harusnya Ustadz itu berhenti ceramah saat udah isyrok. Karena jemaah lagi bingung dia, mau dengarkan ustadz tapi udah jadwal syuruk, sholat atau dengerin ustadz ya, sholat atau dengerin ustadz ya, pening kepala jemaah. Jadi jawabannya Mbak tetap dengerin ustadznya dengan syuruk karena itu lebih wajib dibanding syuruk. Coba dibisikkan kepada ustadznya yang mau ceramah, pokoknya batasnya adalah syuruk. Dan biasanya aku selalu berhenti ceramah kalau sudah masuk dentuman syuruk ya. Oke, iya Pak Darmawan Islantor ya. Oke ya. Ustazah amin amin ya Mbak STCU ya. Ustazah, oke ya. Jadi boleh itu aja. Boleh lah kalaupun aku minta teman-teman ganti-ganti ayat pendeknya selama 8 rakaat atau 11 rakaat dengan witir, teman-teman melakukan itu emangnya. Emangnya mau ganti-ganti? Kurasa tidak. Teman-teman balik lagi ke kul-kul kan? Nyak kali gayanya. Oke ya guys, jadi nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Oke. Suntik KB nggak batal. Karena suntik KB itu cuma sampai kepada bagian dari intramuskuler daripada jaringan otot. Jadi dia nggak sampai ke lambung. Oke ya guys, ya aman ya. Ustazah, oke siap Mbak Sapna ya. Ganti-ganti ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Di tempatku berbuka puasa masih lama ya.
Oke ya guys, Ustazah lebih sejam lagi ya. Ustazah, amin 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 ya. Kak, ya Allah. Ya cepet kali kayak rudal. Ustazah, imam tidak ba'diyah isya langsung taraweh. Nah ini problem. Nah aku buat tadi di video aku, idealnya imam menyediakan waktu agar jemaahnya melakukan ba'diyah isya. Semoga tersyiarkan dengan baik ya. Kalau tarawehnya 8 rakaat tapi witirnya 1 rakaat boleh nggak jadi masalah ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, apakah BAB di bulan Ramadan batal puasanya? Bam, bam, bam. Kutanya dulu kucingku ya. BAB yang nggak batal cuy. Kalau BAB batal puasa, BAB teruslah aku terus. Ya supaya batal aku puasaku. Mana ceritanya? Kusengat lebah juga nanti ini. Ya BAB nggak batal cuy. Sama dengan buang angin nggak batal ya. Sama dengan marah, berdusta ya itu semua tidak batal ya guys. Nah, sabar Ustazah, aku bercanda saja. Iya. Jadi gini ya, yang sering dibilang-bilang orang kan kayak gini, BAB, kemudian apalagi guys, marah katanya batal, apalagi katanya guys, nangis batal gitu kan. Kemudian buang angin batal ya, kemudian apalagi katanya guys yang biasa-biasanya tuh guys. Nah, itu nggak ada yang benar itu semuanya nggak ada yang batal itu ya, BAB, buang angin, nggak ngupil ya, tusuk cukil telinga, itu nggak batal itu, nggak ada yang bener itu. Ya, terluka berdarah, nggak ada yang batal itu, nggak ada yang batal. Ngupil, nggak batal, kecuali ngupilnya sambil coklatan, baru makan coklat, baru batal. Apa namanya, ngorek kuping, ya nggak batal, kecuali korek kupingnya sambil minum madu, ya baru batal ya. Kalau muntah nggak batal, tapi yang batal itu muntah dengan sengaja, ya kan. Nah, menggosip nggak batal Pak Derawan ya, kecuali gosipnya berdosa, kemudian puasanya nggak batal ya, tapi gosipnya berdosa ya kan. Gosipnya berdosa, puasanya tidak batal, nanti tetap dihitung mana berat dosa dan pahalanya ya. Dosa dan sama nangis dusta tidak batal Mbak ya, tidak batal. Cuman kalau berdusta, berdosa ya puasanya tetap sah, nanti di yaumul hisab akan dihitung mana berat dosa dan pahalanya ya. Oke ya. Ustazah, kalau aku oke ya, oke aman ya. Saya baru dengar Allah umala kasum itu dibacanya sesudah berbuka. Enggak Mbak, bacanya sebelum berbuka. Ya, tetap kayak biasa aja ya Mbak. Oke. Ustazah, kalau saya taraweh dua pertama berdiri lanjut duduk. Enggak usah, kalau udah sakit lututnya duduk aja dari awal. Jangan memberatkan. Kan solu iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' faqaidan, kalau nggak bisa duduk ya. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Jadi teman-teman yang sakit lutut ini coba nanti ada rezeki minum madu osteo kita. Madu osteo kita itu untuk lutut ya guys, kayak pengapuran, nyeri sendi ya. Udah banyak orang yang membaik dengan madu itu. Atau teman-teman yang lambung ya, hipertensi, boleh ke madu akasia ya. Nanti aku coba spill madunya. Semoga masih ada promo Ramadan extra seru. 1 kilo madu kita 99.000, nanti kalau beli 2 kilo harganya aku hambiarin menjadi 80-an ribu ya. Ustazah, oke, kista, ya Allah kista kasih ya Mbak. Tuh, saya konsumsi madu ya, puasaku seger. Oh iya dong. Kista udah banyak testimoninya. Teman-teman yang udah membaik dengan madunya boleh tulis di kolom komen ya. Oke, gitu ya. Minum madu saat berbuka dan bersahur dapat pahala sunnah. Oke, harganya juga murah banget ya. Ustazah, oke. Kalau terlambat ikut imam taraweh ya, misalnya nih 1 rakaat nih di 2 pertama nggak usah ikut. Ikut aja yang 2, 2, 2. Totalnya 6. Nanti sholat sendiri 2 lagi dan sholat sendirinya witir ya. Jadi jangan masbuk ya. Oke. Ya Mbak STCU ya. Oke ya. Ustazah, oke. Ya, madunya kapan? Jam 5 nanti madu. Oke, udah lewat ya. Coba ya baca bismillah ya guys. Nah, kita ngabuburit nih guys ya. Kita ngabuburit ya. Aku harap Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya ya. Siap Mbak Zia Hisma ya. Siap Mbak Amsilah, Mbak Leo. Oke.
Mbak Desca ya, Mbak Tata, Mbak Lara ya. Oke, siap ya. Aman ya teman-teman, siap Mbak Maisaroh ya, Mbak Zia Hisma, Mbak Kartini ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Dan teman-teman boleh kita ngobrol seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Dewinta ya, Mbak Ani ya. Oke, Mbak Yuliati, Mbak Lin, Mbak Caci ya. Oke, siap Mbak Oma, Mbak Parsi ya, Mbak Zia Hisma dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke, teman-teman semuanya, kita ngobrol dulu di akun ini sambil kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya, ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, suara aku jelas ya, gambar aku jelas ya teman-teman semuanya ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, kita ngobrol santai. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isti Wiwin ya. Oke, udah sahur semuanya, nggak tidur habis subuh. Kalau mau tidur ini udah bisa loh, udah lewat syuruk ya. Ustazah, oke aman ya. Siap. Kalau mau tidur bisa. Kalau mau tidur udah bisa nih, udah lewat waktu syuruk ya. Ustazah nggak tidur, siap Mbak Oma ya. Belum tidur ya. Oke, aku boleh lanjut ya. Ustazah, apakah boleh kita minum kiranti di bulan Ramadan supaya haid kita lancar? Boleh nggak masalah. Atau teman-teman sekedar minum yang bersoda, nah itu nggak masalah ya. Ustazah, jelaskan tentang cara sholat berjemaah. Boleh. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Jadi sholat berjemaah itu kalau imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, oke, makmumnya itu baca, makmumnya diem. Jadi gini, ini imam, ini makmum ya. Ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah, oke. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, lalu iftitah makmum ini belum selesai, makmumnya diem aja, oke. Kemudian setelah, jadi jangan lanjutkan iftitahnya. Kemudian setelah itu, oke, setelah itu imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Rupanya ayat pendeknya cepet, maka teman-teman ruku aja langsung ikut imam. Udah gitu doang. Sebelum Isya, Ba'diyah, semalam Isya, Ba'diyah, witir. Terus taraweh boleh, boleh loh. Taraweh boleh, nggak ada masalahnya. Ustazah, oke aman ya. Cuman sebaik-baiknya witir memang ditaruhnya di ujung, tapi nggak mesti. Bolehkah Ba'diyah Isya sesudah taraweh karena di masjid tidak Ba'diyah? Oh nggak bisa, nggak bisa ya. Nanti aku buat deh videonya ya, teman-teman coba share nanti. Kalau bisa di masjid menyediakan jeda untuk orang melakukan Ba'diyah Isya. Karena kalau sholat Isya kemudian taraweh, Ba'diyahnya nggak bisa belakangan. Karena Ba'diyah itu karena Ba'diyah itu dia harus sejalan dengan pada sholat fardunya. Ustazah, gimana? Masa iya nggak ada waktu untuk tarawih Ba'diyah Isya di masjid? Masa iya sih guys? Iya kayak gitu ya. Ustazah, kalau imamnya nggak baca iftitah nggak apa-apa. Ya, kalau imamnya nggak baca iftitah nggak ada masalah ya. Maka ketika imamnya baca Al-Fatihah langsung diem aja. Langsung diem aja, lalu kemudian ketika imamnya baca ayat pendek baru teman-teman baca Al-Fatihah. Rupanya imam ini cepet banget nih, ayat pendeknya cepet kayak rudal. Maka teman-teman ruku aja ikut imam ya. Oke, nah gitu ya. Oh ada ya, ya Allah harusnya nggak boleh itu kan ilmu dasar ya. Habis isya harusnya ada jeda ya, aja jeda. Zikir nggak dia, zikir nggak dia. Nah, misalnya nih habis isya mereka zikir gitu kan. Nah, harusnya ada. Pantasan cepet banget ya teman-teman tarawihnya ya. Nah, saat zikir itu kita bisa ba'diyah isya. Kalau imam sholatnya lama, oke, oke. Buat makmum, ngantuk berat, apakah sah? Ngantuk sholatnya sah, cuman makruh saja. Ya, kalau makruh sholatnya sah, ngantuk sholatnya sah, cuman makruh saja ya.
Ustazah, sholat ba'diyah dan qobliyah dilaksanakan kapan? Kalau qobliyah itu sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah itu setelah sholat fardu ya. Oke, qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu ya. Apakah batal menelan air liur saat kita zikir atau lagi puasa kayak gitu kan ya? Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu kalau seandainya meniup sebentar ya, kalau seandainya menelan air liur, menelan dahak ya, kemudian menelan air liur, menelan dahak, kemudian teman-teman menelan sisa makanan, ya darah yang ada pada gigi ya, itu semua tidak membatalkan puasa ya. Itu semua tidak membatalkan puasa ya guys, tidak membatalkan puasa. Ya misalnya nih udah kita sahur terus ada sisa makanan, tidak membatalkan puasa ya. Aku catat dulu ya guys. Oke, aku catat dulu ya. Oke. Nanti aku buat videonya. Ba'diyah Isya nggak sempat itu fatal loh guys. Ya, oke ya. Ustazah kalau habis sholat Isya nggak boleh nggak langsung tahajud, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Habis sholat Isya itu langsung tahajud itu nggak. eh, em, Oh habis Ba'diyah Isya, habis Isya Ba'diyah Isya. Langsung tahajud kurang afdol. Karena tahajud itu usahakan tidur dulu ya. Oke ya. Oke, Ustazah, kami kadang taraweh di rumah, jamaah dengan suami, tapi tidak ada kesempatan ba'diyah. Ba'diyah lah, ba'diyah lah dengan suami itu, bang kita ba'diyah dulu ya, baru taraweh, kan bisa. Ustazah, oke gitu kan bisa, bang kita ba'diyah dulu ya, baru taraweh. Ustazah, oke, bolehkah sebelum sahur sholat tahajud dulu? Boleh. Ya, karena batas tahajud itu adalah azan subuh. Jadi sebelum sahur teman-teman taraweh dulu juga boleh ya atau tahajud dulu juga boleh kan batas taraweh, batas witir, batas tahajud adalah azan subuh ya. Kalau oke, Ustazah kenapa nggak sempat ba'diyah Isya? Kenapa teman-teman banyak nggak sempat ba'diyah Isya? Penasaran aku. Di rumah biasanya ba'diyah Isya 4 rakaat, di masjid 2 rakaat karena imam sudah mulai taraweh. Oke, tapi ba'diyah Isya 2 rakaat cukup kok. Ustazah, oke sebentar ya. Semalam imamnya cepet ya, banget nggak ada waktu ba'diyah. Mak, ngeri kali ya. Oke ya, siap ya. Waktu dia zikir, waktu dia zikir itu teman-teman bisa loh ba'diyah. Ba'diyah Isya itu sunnah muakkad guys. Sementara zikir itu sunnah biasa. Boleh skip zikir dan ba'diyahnya. Boleh skip ba'diyah, zikir untuk ba'diyah. Ustazah, kalau telat bangun sahur, boleh tidak berhenti makan sebelum azan subuh? Ya, jadi kalau seandainya teman-teman telat bangun sahur gitu ya, teman-teman telat bangun sahur, maka teman-teman itu boleh minum atau makan intinya sebelum azan, oke? Ustazah, sholat taraweh kan biasanya imam sholat ba'diyah dulu, benar sekali ya. Ustazah, sholat taraweh mandiri bagi perempuan gimana zikir sama doanya? Zikir sama doa itu bebas aja mbak. Oke, jadi zikir sama doa itu bebas aja Mbak mau ngapa. Kan dia misalnya teman-teman punya anak kecil, pengen tarawehnya tengah malam gitu, tunggu anaknya tidur dulu, nggak apa-apa. Sholatnya kayak sholat subuh, bedanya cuma niat doang. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman melakukan upaya seperti 2 rakaat kayak sholat subuh. Nah salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tarawih lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 2222, lalu witir, gitu aja di rumah ya. Di rumah biasanya ba'diyah Isya 4 rakaat, 2 rakaat cukup kalau ba'diyah. Ustazah, oke, nah gitu ya. Oke, nah berdoa pakai ayat Al-Quran panjang pendeknya dipakai enggak harus. Jadi zikir boleh aja lakukan semuanya. 2, 2, 2, 2, 1 misalnya. Zikir dan doanya di akhir. Atau teman-teman boleh buka buku-buku zikir pagi petang. Boleh subhanallah. Terus doanya kan pakai bahasa Indonesia. Nggak ada doa khusus ya. Sementara yang di masjid itu kayak anak Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Khususon ila Umar bin Khattab. Khusus. Itu kan nggak wajib. Sholat kayak biasa aja mbak ya.
Oke, Ustazah baca Al-Quran biar hatam. Kalau baca Al-Quran biar hatam, caranya baca 2 lembar setiap habis sholat. Ya, dari hari pertama hari ini baca 2 lembar setiap habis sholat. Berarti satu hari itu adalah, ntar ya, zikir taraweh tadi ya. Zikir taraweh, nggak paham gitu ya. Taraweh harus dipahamkan bahwa doa dan zikir khusus taraweh nggak ada. Doa dan zikir itu ya itu tergantung dengan teman-teman pengen doa apa. Nah, kan kayak gitu maksudnya ya. Oke, nah nggak ada zikir imamnya langsung naik taraweh, nggak apa-apa mbak, nggak masalah mbak. Biar dia mempertimbangkan jamaah yang cepat gitu. Nggak ada zikir nggak apa-apa. Dua, 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 satu, nggak apa-apa. Ya mungkin dia mempertimbangkan imam yang sudah tua, zikirnya di ujung gitu. Iya tapi yang nggak boleh itu adalah kalau nggak pakai ba'diyah, kalau nggak disediakan waktu ba'diyah. Nah itu yang problemnya kayak gitu kan. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi imam itu cepat boleh, lambat terlalu cepat nggak boleh, terlalu lambat nggak boleh. Kalau imamnya terlalu cepat, makmumnya yang nanti sakit lutut, nah itu akan susah. Allahu Akbar, dia baru mau sujud, Allahu Akbar, udah duduk lagi. Jadi terlalu cepat nggak bisa, terlalu lambat juga nggak boleh, terlalu ngantuk dia kan. Nah, Ustazah kalau habis taraweh, witir, lanjut sholat taubat, habis taraweh, witir langsung sholat taubat, hajat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau seandainya Mbak mau selesaikan dulu semuanya baru witir. Kalau dikerjakan dalam satu waktu. Nah, jadi kalau dikerjakan dalam satu waktu itu ya, usahakan witirnya di akhir. Tapi nggak wajib kok. Boleh sih, cuman lebih afdolnya witir itu di akhir. Ustazah ambil darah tidak batal. Ustazah niat sholat taraweh setiap 2 rakaat ya Ustazah. Iya, jadi setiap 2 rakaat pasang niat. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya. Ustazah, Isya ba'diyah Isya terus doa. Oke, Isya ba'diyah Isya terus doa. Oke, terus mana dia tadi nih? Terus doa. Aduh, terbang dia. Habis taraweh 8 rakaat, 4 kali salam, and witir 3 rakaat. Doanya terakhir boleh nggak? Ya ini yang tadi aku sampaikan. Selesaikan dulu semuanya. Sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, witir, zikir dan doanya di ujung nggak apa-apa. Mungkin teman-teman takut buang angin ya, pengen lebih cepat karena lututnya udah nggak tahan itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau doa setiap zikir juga nggak masalah ya Mbak. Oke, sebentar ya. Mana dihulukan sahur atau tahajud saat waktunya mepet sahur ya? Oke ya, sahur ya. Oke, karena dalam sahur itu ada berkah ya. Oke, dalam sahur kita juga bisa berdoa. Bolehkah makan sahur dulu baru mandi bersih kalau kesiangan? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman mandi bersih itu mandi junub. Cuman usahakan kalau sahur itu tidak dalam keadaan junub. Karena makan dalam keadaan junub itu makruh. Kondisi yang paling ideal adalah mandi dulu baru makan ya. Ustazah, oke, kalau taraweh sendiri di rumah sebanyak 8 rakaat dan witir 1 rakaat silahkan nggak masalah Mbak. Kalau sholat isya nggak qobliyah terus langsung ba'diyah isya boleh nggak apa-apa. Ya kalau boleh ya boleh dong guys. Kan dia sunnah. Kalau boleh ya boleh lah nggak berdosa. Cuman kan sayang kalau nggak qobliyah isya kan. Oke, Ustazah. Zikir berdiri, tidak duduk tidak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, oke. Boleh kalau sholat witir rakaat terakhir cuma al-ikhlas aja. Boleh, boleh. Witir itu kan rakaat pertamanya dianjurkan al-a'la. Rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Rakaat ketiga dianjurkan al-ikhlas, al-falak, an-nas. Tapi itu semua nggak dilakukan nggak apa-apa. Ya mau al-ikhlas terus setiap sholat nggak masalah ya. Oke. Apakah ada qobliyah isya? Ada. Qobliyah isya ada, tapi dia tidak sunnah muakkad, dia sunnah ghairu muakkad ya. Ustazah, jam jadi untuk badiahnya jadi nggak sempet Zah. Apa mending sendiri aja di rumah? Aduh. Ini pertanyaan yang berat ya. Di masjid ba'diyah isya nggak sempat. Apa mending sholat sendiri aja di rumah? Aku lebih nyaranin untuk imamnya itu dikasih masukan untuk memberikan space untuk ba'diyah isya. Karena ini kan wabah. Kalau ada dalam satu masjid nggak sempat untuk ba'diyah isya.
Sebenarnya Mbak coba cari orang yang mana dia bisa menyampaikan kepada pengurus, itu kan wabah, Mbak. Kalau kita sendiri ya kita bisa ambil sholat di rumah, cuman kan nilai dakwahnya nggak ada. Ya, nanti aku buat videonya, teman-teman boleh share bahwa sediakan kesempatan untuk jamaah melakukan ba'diyah isya. Kita dakwah bareng-bareng, karena kalau aku jawab, Mbak lebih baik di rumah, lah yang lain jadi nggak selamat, Mbak. Ya, yang lain jadi kan itu wabah ya, satu masjid kan itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, oke, kalau sholat taraweh di masjid nggak pakai niat dalam hati, niat memang dalam hati Mbak, nggak apa-apa. Bolehkah kalau lagi sholat menelan air liur? Nggak apa-apa. Lagi sholat atau lagi puasa, teman-teman nelan air liur, nelan dahak, kalau ada gigi berdarah ketelan atau sisa makanan sampai waktu duha karena belum gosok gigi, maybe mungkin ya. Itu ketelan nggak apa-apa karena itu semua tidak mendatangkan dahaga sama sekali ya. Ustazah, kalau witir di masjid, oke, pulang lanjut taubat sama hajat boleh nggak? Witir di masjid, pulang langsung taubat sama hajat boleh nggak? Nggak apa-apa. Oke, Ustazah, kalau berjemaah imam baca Al-Fatihah dan ayat pendek, kita diam atau baca dalam hati. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Harus fokus bagi yang belum paham, yang belum pernah dengar tentang cara sholat berjemaah. Jadi ketika imamnya baca iftitah, itu makmumnya baca iftitah. Oke. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Walaupun dia udah belum selesai iftitah, dia diem. Jadi tidak boleh ada aktivitas apapun saat imam baca Al-Fatihah selain diem. Dengerin imamnya gitu kan. Lalu kemudian setelah itu imamnya baca ayat pendek, kita baca Al-Fatihah. Cuman biasanya sholat tarawih itu cepet banget ya. Nah ternyata imamnya itu ruku, kita ruku aja. Walaupun Al-Fatihah kita belum selesai nggak apa-apa ya. Karena ikut imam jauh lebih bagus, nggak apa-apa itu ya. Nah tapi kan Al-Fatihah harus selesai dulu. Ya nggak usah guys, nanti teman-teman jadi ketinggalan gitu kan. Nah tapi ketika imamnya itu panjang ayat pendeknya. Ya teman-teman udah selesai Al-Fatihahnya. Dengerin aja, nggak usah diikuti bacaannya. Oke. Ustazah, oke. Oke, baca Quran 2 lembar setiap habis sholat dalam 1 bulan hatam. Jelas dong, jelas dong. Ya, jelas dong. Ya, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti kan sehari itu 10 lembar. 10 lembar itu kan 1 juz. Jadi Al-Quran itu 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Oke. Witir habis taraweh, apa boleh witir lagi habis tahajud? Nggak boleh. Witir cuma boleh 1 kali saja. Witir cuma boleh 1 kali saja ya. Sholat isya, kemudian ba'diyah isya, sholat taraweh, lalu witir. Tengah malam boleh tahajud, tapi enggak boleh witir lagi. Karena kalau witir 2 kali kan jadinya genap dia kan. Sebelum tidur 3, tengah malam 3 jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1 jadi genap. Oke. Ustazah, oke ya. Sholat duha kesiangan sebelum zuhur boleh nggak ya? Sholat duha kesiangan sebelum zuhur. Jangan terlalu mepet azan zuhur karena takutnya matahari udah di atas kepala. Kalau matahari udah di atas kepala itu kita udah haram sholat. Ya 1 jam lah menjelang azan zuhur itu masih bisa. Oke. Ustazah, anak sholat taraweh di rumah, boleh nggak 4 rakaat, 4 rakaat? Jadi gini, kalau sholat sunnah dilakukan di malam hari itu bagusnya dua-dua. Kayak qiyamul lail matna, sholat malam itu dua-dua. Kecuali kalau sholat sunnah itu dilakukan di siang hari, seperti sholat duha, sholat qobliyah zuhur itu bisa 4-4. Nah, kalau tarawehnya 4-4 boleh nggak? Secara hukum Rasulullah pernah taraweh 4-4. Cuma Rasulullah memperkuatkan dengan qiyamul lail matna. Sholat malam itu dua-dua. Jadi boleh nggak 4? Boleh. Tapi afdolnya apa? 2. Nah aku setujunya yang mana? Dua-dua dong. Karena pertama teman-teman tidak rawan lupa rakaat. Yang kedua, kita ngikuti sunnah Nabi. Kebanyakan sholat Nabi itu dua-dua. Baik itu tahajud, beliau mau lakukan 8 rakaat itu dua-dua. Tapi kalau siang seperti sholat duha itu boleh langsung 4. Cuman kalau yang 4 ya nggak pakai tahiyat awal untuk membedakannya dengan yang fardu. Contoh, sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Maka rakaat 1 dia berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek, oke?
1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Seperti itu ya Mbak, seperti itu ya. Ustazah kalau ada ustadz ceramah, lalu pas di sebelah kita, mana dia? Kalau ada ustadz ceramah, pas di sebelah kita, nah, udah kelewatan. Kalau tidak ada waktu untuk ba'diyah, karena imamnya langsung taraweh. Kemudian ba'diyahnya setelahnya, nggak bisa. Ba'diyah itu harus setelah Isya. Aku nanti buat video, sebenarnya cukup fatal jika tidak ada waktu untuk ba'diyah. Karena ba'diyah itu hukumnya sunnah muakkad guys. Sementara sholat tarawih itu sunnah biasa. Jadi ba'diyah Isya mesti guys. Nanti aku buat videonya ya. Ustazah kalau oke. Kalau ada ustadz yang ceramah, di sebelah kita ada orang yang ngaji, gimana? Diingatkan dia, Bu, dengerin ustadznya. Karena mendengarkan ceramah agama itu fardu ain, menuntut ilmu agama fardu ain. Sementara zikir, baca Quran itu hukumnya sunnah saja. Jadi jangan ada teman-temanku yang ada di live ini baca Quran saat ustadznya ceramah. Jangan baca Quran saat ustadz ceramah ya, ustadz ceramah ya. Oke, karena membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, mendengarkan ustadz itu hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus ihtiram kepada guru. Ihtiram, hormat kepada ustadznya. Siapapun ustadznya. Karena salah satu ilmu itu masuk dalam otak kita adalah kalau kita itu ihtiram kepada guru. Kalau rasa hormat kepada guru sudah hilang, maka ilmu itu mental. Yang ketiga, teman-teman perhatiin ustadznya, dengarkan ceramah ustadznya, belum tentu teman-teman ngerti. Apalagi sambil baca Quran. Hati-hati, jangan dulukan sunnah dibanding yang wajib. Ya, sementara yang sunnah dibanding yang wajib jangan ya, teman-teman ya. Itu sama dengan sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Ya, nggak dengerin ceramah ustadz, baca Quran, ngejar target, nggak boleh ya. Bentar ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau wudhu niatnya baca dulu tanda bareng, baca niat dulu baru sholat boleh ya. Ustazah, sholat taraweh online lewat HP boleh nggak? Nggak boleh Mbak. Kalau berjamaah nggak bisa. Oke, taraweh online ya. Wah banyak PR-ku ya. Ini memang aku jarang buat videonya ya. Oke, taraweh online lewat HP nggak bisa. Karena yang namanya jemaah itu satu tempat satu waktu. Ya, satu tempat satu waktu ya. Jika ustadz online-nya di mana gitu ya. Kita di mana itu bukan jamaah, itu satu waktu tapi beda tempat. Misalnya di depan rumahku ini adalah musola. Nah, terus aku sholatnya di sini gitu ya. Ruku imamnya ruku aku, ya sujud imamnya sujud aku. Itu tidak bisa dianggap berjemaah karena yang namanya berjemaah satu tempat satu waktu ya. Oke, gitu ya. Kalau puasa boleh kumur. Buat apa kumur? Kalau untuk wudhu nggak apa-apa, tapi make sure nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke, gitu. Iya dong sama mama ya. Ustazah, oke. Oke, lucu kali ada taraweh online. Oh iya banyak yang melakukan. Jadi banyak ustadz-ustadz itu yang dia taraweh lalu dia live kan. Jemaah yang nggak paham dia ikut isi HP itu. Kalau sujud terakhir sholat taraweh itu setiap 2 rakaat ya? Iya dong. Setiap 2 rakaat ada sujud terakhir dong. Setiap 2 rakaat ada sujud terakhir dong. Iya. Untuk perempuan sholat taraweh lebih baik di rumah atau di masjid? Kalau dulu perempuan itu lebih baik di masjid, di rumah. Di mihrab ya. Nah di dalam kamarnya. Jadi lebih baik wanita itu sholat dalam rumahnya. Lebih baik dalam kamarnya. Lebih baik dalam kamarnya yang kecil gitu kan. Nah kalau sekarang tagayurul ahkam bitaghayyuriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Nah ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia. Ini dalil perempuan boleh ke masjid. Berzikir boleh nggak sambil tiduran? Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, taraweh sendiri di rumah boleh nggak? Taraweh sendiri di rumah boleh. Lihat video aku tentang cara sholat taraweh di rumah ya. Kalau sholat witir boleh 1 kali salam kah Ustazah? Boleh.
tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, gitu ya. Sholat tarawih di rumah berapa rakaat? 8 rakaat, 22, 22. Coba searching TikTok sholat tarawih di rumah Nela Luke. Itu udah 5 kali aku buat ya sampai hari ini. Oke, Ustazah, apa benar tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah? Tentu tidak. Naumus shaim al ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini dalilnya lemah ya, tidak masyhur ya. Jadi Rasulullah itu di bulan Ramadan makin kuat perangnya. Jadi siang dia berperang, malam dia berzikir. Masih kuat dagangnya, siang dia berdagang, malam dia berzikir. Jadi Ramadan itu beliau banyakkan ibadah, entah jihad, entah cari rezeki, ya. Nah, malamnya beliau banyakkan ibadah ya. Oke. Ustazah, duduk terakhir sholat taraweh baca tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tahiyat akhir. Pokoknya kalau udah dua 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 dua, dia udah kayak sholat subuh. Nggak ada bedanya, bedanya cuma niat saja. Berzikir sambil dengerin ustazah boleh nggak? Aku nggak terlalu nyaranin. Waktu teman-teman habis paham juga enggak. Sedangkan yang hadir setiap hari saja belum tentu paham. Apalagi dengan kecepatan aku yang berbicara seperti ini. Zikir sambil dengerin aku. Aku nggak mampu kalau aku berada di posisi teman-teman. Aku kan apalagi speedku terlalu cepat ya kan. Nah, agak sulit untuk memahaminya. Jadi saranku kalau teman-teman mau zikir, zikir aja. Teman-teman boleh tutup live-nya dulu, zikir dulu. Atau zikirnya nanti ikut live dulu. Ini untuk teman-teman. Kalau aku nggak bisa, kalau aku nggak bisa sefokus itu zikir sambil dengerin ustadz atau ustazah yang ngomongnya secepat ini tuh susah. Oke, yang udah sering mampir aja masih galau ya kan. Ustazah, oke sebentar ya, belum nanti ujung-ujungnya kan waktu terbuang, paham juga enggak ya kan. Ustazah, di bulan Ramadan baca Al-Quran apa harus mulai 1 juz? Tentu tidak harus. Mana ada harus, kalau harus berarti wajib dong. Ya dia tidak harus ya teman-teman ya, tidak harus. Hanya saja, hanya saja hanya saja sangat dianjurkan bagi kalau pengen hatam ya. Nah gitu ya guys, nah aman ya. Oke, tapi kalau teman-teman dengerin live aku sambil masak, sambil jemur pakaian, sambil nyetrika, sambil suapin makan anak, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil jahit, itu nggak apa-apa karena semuanya itu nggak perlu otak, nggak perlu pikiran. Iya kan? Nah sambil nyapu kan kita nyapu nggak ada aku nyapu dari sudut sini, kita kan nggak pakai pikiran, udah otomatis. Terus kita sambil dengerin aku, itu masih bisa. Nah, sambil nyuci kan nggak pakai pikiran. Tapi kalau sambil zikir, lidahnya bergerak, pikirannya terus berputar sambil dengerin aku itu susah. Tapi kalau sambil jalan ke kantor, sambil nyetir, sambil ketika itu nggak apa-apa karena kedua-duanya itu tidak salah satunya yang menggunakan otak. Kalau zikir atau baca Quran sambil dengerin live itu dua-duanya pakai ini susah nanti teman-teman ya. Atau sambil jualan itu kan nggak pakai pikiran banget kan. Oke ya, Ustazah, oke ya. Nah gitu kan pasti bisa dengerin aku, dengerin ustadz yang lain kalau di live sambil nyetrika pasti bisa. Pasti nangkep, itu bisa karena dia nggak memerlukan fokus yang terlalu tinggi kan. Nah ya sambil jemur nggak apa-apa, tapi kalau sambil zikir, sambil baca Quran, sambil baca buku ya sulit dong. Ya, nanti waktu teman-teman kebuang. Ustazah baca Al-Quran pakai HP sambil tiduran, baca Al-Quran yang sebenar-benarnya Quran, yang mushaf sambil tiduran pun nggak ada masalah. Ya sambil nyuci nggak apa-apa ya. Nah jadi baca Al-Quran itu alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Nah, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Nah, itu boleh ya teman-teman ya, itu boleh. Baca Al-Quran yang sebenarnya pun kalau lagi baring nggak masalah ya. Oke. Ustazah, apakah witir harus 3 surat? Enggak. Dianjurkan 3 surat. Jadi kan gini, witir itu kan bisa 1 bisa 3. Nah di rakaat ganjilnya, berarti kalau witirnya itu 3 rakaat, rakaat ketiga. Itu kan rakaat ganjil. Di rakaat ganjilnya dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ustazah sholat taraweh duduk sahkah? Sanggup nggak berdiri? Kalau nggak sanggup boleh duduk. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke?
Oke ya guys. Ustazah, kalau imam baca suratnya makmum nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah diikutin bacaan imam, didengerin aja Mbak. Oke ya. Ustazah, bolehkah jelaskan soal zakat harta? Zakat harta tuh banyak, zakat emas harta juga, profesi harta juga, emas harta juga. Nah, zakat apa nih yang dimaksud ya? Ustazah, sholat sunat qobliyah isya apa harus dikerjakan? Tidak. Kalau harus berarti wajib. Ya, dia tetap sunnah ya. Oke ya, dia tetap sunnah ya. Ustazah, apa boleh sholat sunnah setelah sahur? Nggak boleh. Oh, sebelum azan, sholat tahajud bisa ya. Oke, Ustazah, taat taraweh baru 4 rakaat, oke, terhenti beberapa menit, oke, beberapa menit, oke, buka pintu ada tamu. Guys, sholat taraweh itu guys, kalau dia 4 rakaat, kalau dia 8 rakaat, habis isya, ba'diyah isya, lalu taraweh, dua-dua berarti 4. Teman-teman tertidur, tertidur nih, sampai jam 12 malam, oke. Sambung 4 lagi, nggak apa-apa. Jadi nggak harus sekali duduk. Pasti ini ilmu baru bagi teman-teman semuanya. Sedangkan aku bilang aja, sholat taraweh batasnya adalah azan subuh. Pada kaget. Karena mengira taraweh itu harus habis isya. Tentu tidak. Ya, taraweh itu boleh jam 1 malam, jam 2 malam. Kalau punya bayi nanti jam 3 malam, biarkan bayinya tidur dulu. Itu bisa. Ya, misalnya nih teman-teman, bayinya lagi diem nih. Sholatlah taraweh 2 rakaat. Nangis dia baru 2 rakaat lagi. Ya udah teman-teman, diamin dulu dia. Oh, nah, minta makan dia nih, kasih makan dulu. Ya kan, aduh minta tidurin dia nih, tidurin dulu. Baru lagu 2 rakaat lagi, berarti udah 4 rakaat. Rupanya teman-teman pula tertidur, tertidur lagi. Baru taraweh lagi 2 rakaat. Intinya usahakan 8 rakaat. Itu bisa. Oke, nah itu bisa ya. Jadi atau dipotong dengan baca Quran dulu 30 juz, itu bisa. Oke, cuman, kalau mau kan lebih enaknya tuntas daripada buka pasang mukena, atau baca Quran dulu kita ya kan. Nah itu nggak ada masalah ya. Oke ya guys, aman ya. Ustazah, oke ya, oke, Ustazah, kalau ba'diyah isya di rumah, di masjid cuman taraweh aja, enggak apa-apa ya. Sholat isyanya di rumah, kemudian di masjid taraweh, enggak masalah ya. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Di eh, Ustazah, bolehkah pas berkumur-kumur saat berwudu ya? Berkumur saat berwudu itu bisa, boleh ya. Oke, bisa, boleh, itu ada. Tetapi dia makruh ya. Makruh dalam kondisi kalau dia setengah ketelan. Sebenarnya tidak haram ya, tidak ada dalil yang mengharamkan. Haram kita itu untuk kumur, tidak. Cuma persoalannya adalah dia menjadi lebih makruh. Dia lebih kalau ketelan itu batal. Oke, sholat witir 2 rakaat dan 1 rakaat niatnya 2 dan 1. Ya 2 dan 1 dong. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh. Witir ya. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah sholat boleh pakai parfum? Cari parfum yang non alkohol atau parfum yang kadar alkoholnya di bawah 3 metil ya. Oke, nah contoh parfum aku tuh bisa dibawa sholat ya karena dia sudah didesain yang aman dibawa sholat. Itu bisa ya. Kalau teman-teman atau teman-teman beli parfum yang aku rekomendasikan punya orang yang dulu-dulu ya. Ustazah, zakat emas itu kalau udah 85 gram. Parfum Enlak teman-teman, ya parfum itu aku desain, itu brand aku. Yang Rosy Glow kemarin udah habis, sekarang ada rupanya jadi dari platform sebelah aku tarik lagi ke TikTok, teman-teman bisa beli nanti yang pink atau yang aku pakai itu yang warna hitam, itu keduanya aman dibawa sholat. Oke, gitu ya. Parfum Ustazah yang mana? Ada yang belum kebagian? Yang Rosy Glow itu udah mau habis loh guys. Adanya lagi nanti bulan Maret ya. Kalau teman-teman mau parfumnya itu bisa teman-teman pakai sampai teman-teman taraweh nanti atau Idul Fitri nanti ya. Oke. Oh, mereknya Enlak parfum. Nanti jam 7 aku spill parfumnya. Parfumnya itu
Ekstraknya itu aman dibawa sholat dan dia parfum ekstrak ya. Jam 7 nanti aku spill tapi gercep ya. Gercep karena udah mau habis stoknya. Ya kemarin kan udah habis kan yang pink aku ambil dari platform sebelah untuk ke TikTok. Yang hitam yang sering aku pakai itu masih ada karena memang aku cetaknya cukup banyak ya. Oke ya, Ustazah kalau orang minta sedekah sama saya boleh kalau dia minta sedekah ya teman-teman kasih aja ya. Ustazah ini udah jam 7.